Hello guys, welcome to Martial Martial Bro Oke, dengan gue Vici Banzio and Bronans. ya Bronans. Kita kali ini akan membahas tentang topik-topik mengenai bela diri dan kedepannya akan ada banyak perbandingan gitu dari pengalaman yang kita miliki. Iya, betul. Oke, ini dari Bronans dia gua lo latihan apa? Gua latihan Taekwondo. lu. Taekwondo. Gue juga taekwondo dan gue juga karate dan gue latihan banyak bela diri juga. Jadi kalau bisa kita nanti saling share gitulah buat kalian biar ada pengetahuan lah tentang bela diri gitu. Tapi episode pertama ini kita pastinya akan membahas hal-hal mendasar dulu ya. Iya, kan banyak orang yang mungkin salah masih apa gitu bedanya. Iya. Taekwondo dibilang karate, terus karate dibilang taekwondo. Iya, gitu. pokoknya kayak masih banyak yang nanya sih bedanya apa sih karate sama taekwondo tuh. Nah, iya itu dia. Jadi kalau untuk kayak nanti cara nendang, cara mukul atau cara berkelahinya gitu kayak gimana itu nanti di episode-episode berikutnya. Tapi ini kita bahas tentang hal yang mendasar dulu. Yang basicnya aja dulu. Basicnya dulu. Yang orang-orang tuh harus tahu dulu kan gitu ya. Apa bedanya sih karate sama taekwondo gitu kan bukannya sama aja ya. Tuh kan seragamnya sama-sama putih. Oke. Kalau gitu kita coba mulai bahas dari topik yang pertama apa tadi? Kalau dari asal usul negaranya nih. Kalau taekwondo kan tuh dari Korea ya, Korea Selatan. Kalau taekwondo dari Korea Selatan. Benar. Kalau karate dari Jepang. Dari Jepang. Tapi untuk karate ini sendiri sebenarnya karate itu emang dia ada alirannya ada banyak banget. Beda aliran, beda cara bertarung, beda cara latihan dan segala macam. Nah, tapi untuk karate yang gue share kali ini adalah dari aliran Kyokushin. Kyokushin itu alirannya berbeda dengan aliran karate pada umumnya yang mungkin kalian bisa temukan di mana-mana gitu di internet. Kyokushin itu ya dia agak sedikit lebih apa? Brutal sih. Kurang lebih kayak gitu. agak berbeda sama Smackdown gitu. Smackdown lebih brutal lah. Itu sampai naik di atas ring gitu terus lompat gitu sampai patah tulang. Ada yang meninggal juga kan? Iya, ada sih. Cuma kan kalau karate kan gak sampai panjat-panjat gitu makanya bukan pakai kursi gitu enggak. Oh, enggak pakai kursi lah. Smackdown masih lebih ngeri. Gue ngeri kalau ribut sama orang Smackdown. Ya begitulah. Ini yang masuk ke Indonesia duluan tuh karate duluan ya kalau nggak salah sih kalau gue baca-baca ya. Ya, yang masuk duluan itu karate dulu, tapi karatenya itu ada dari aliran Shotokan sih, aliran Shotokan yang tradisional. Karena kan masih tahun 1900 berapa puluh tuh. Kalau Kyokushin itu dia masih agak belakangan masuknya sih, dan cara bertarungnya agak beda. Nanti mungkin gue bisa bahas di episode-episode berikutnya. Tapi ini kita secara mendasar aja bedanya karate sama taekwondo itu apa. Oke. Itu terus, kan tadi dari asal negaranya kan. Terus kita kalau di taekwondo tuh salamnya kan kayak membungkuk gitu ya. Kayak gimana coba? Nih gue praktekin ya. Kalau taekwondo salamnya jadi kayak tenggap gitu. Nah, kayak gitu kayak membungkuk. Kalau gue di karate aliran Kyokushin lebih apa tuh? Ada kata osnya gitu. Jadi tangannya disilang di depan. Bungkuknya sedikit. Os. Nah, gitu. Ada osnya OSU. Osu, tapi bacanya os gitu. Kalau orang Jepang OSU gitu. Tapi ada sih orang-orang Indonesia yang nulis beberapa OSH kayak gitu ya. Nggak salah juga sih sebenarnya. Cuman beda ejaan aja mungkin. Iya, kalau di Taekwondo kan disebutnya Kyongre gitu ya. Artinya salam. Iya, apa? Kyongre. Iya. Salam kayak tadi untuk membungkuk sama yang di depannya gitu sama orang lain atau pelatih atau sesama taekwondo juga kayak gitu. Yes. Oke. Itu tadi udah apa aja? Udah negara asal usul negaranya apa, terus ada salamnya juga. Salamnya kayak gimana? Itu salamnya beda. Oke. Ketiga. Terus selanjutnya urutan sabuk. Ini nih yang ditunggu-tunggu banyak orang nih. Biasanya kalau pada umumnya sih sabuk hitam sih emang udah tingkatan yang paling atas udah paling atas sih. Walaupun sabuk hitam dia ada tingkatannya lagi, ada dan berapa gitu. Jadi kayak sabuk hitam itu ada strip berapa, semakin banyak stripnya
itu makin tinggi tingkatannya kayak gitu. Itu Betul. di taekwondo dan karate Sama ya? Sama. Ada juga, ada juga kayak gitu. Nah, tapi untuk sabuk berwarnanya pastinya beda nih. Beda pasti. Pasti beda. Kalau di taekwondo tuh, Coba tapi urutan kalau di akhir kan tadi sama-sama hitam, kalau di awal kan sama-sama putih juga kan ya? Awalnya sama-sama putih. Sama-sama putih juga. Tapi setelah putih itu dia urutan sabuknya agak berbeda. Nah, kayak gimana kalau urutan sabuk taekwondo? Kalau di taekwondo kan awalnya putih tuh ya, Putih. Nah, abis putih itu dia udah kelar ujian, naik ke kuning. Dari kuning naik Ujian lagi nanti naik ke kuning strip, ada stripnya jadinya. Jadi ini sabuk dikasih strip sini warna hijau. Yes. Di ujung sini biasanya sih ya. Dan ada mungkin beberapa tempat juga yang kuning campur hijau kayak gitu kan. Iya kan? Tapi yang bener kan emang kayak yang bener ya kayak gitu yang ada stripnya. Iya. Oke. Terus abis tadi kuning strip hijau, abis tuh hijaunya polos. Oke. Hijau polos. Terus habis itu naik lagi ke hijau strip biru. Oke. Nah, ini makin tinggi lagi. Habis hijau strip biru naik lagi ke biru. Habis biru naik lagi ke biru strip merah. Oke. Nah, kalau nanti dia naik lagi sabuk merah. Setelah sabuk merah tuh ada 2 stripnya. Yang pertama stripnya 1. Terus habis itu merahnya strip 2. Nah, habis itu baru hitam. Nah, hitamnya pasti sama lah gitu, hitam dan ada strip-stripnya itu sama kayak gitu. Nah, tapi kalau dan berapa dan 1 2 3 dan seterusnya gitu. Nah, iya. Sedangkan kalau di karate khususnya aliran Kyokushin, urutan sabuknya itu setelah pertama sabuk putih. Habis putih orange. Oke. Habis orange biru polos. Lalu biru strip. Biru strip. Habis itu kuning polos. Lalu kuning strip. Habis itu hijau polos. Hijau strip. Coklat polos. Coklat strip. Nah, kalau kalian lihat sabuk gue ini, sabuk gue warna hijau. Tapi ini ada stripnya. Oh, ada stripnya. Ibaratnya kalau di taekwondo itu gua itu sabuk merah polos. Oke, polos ya. Group 3. Kalau di karate Kyokushin Q3. Ya kan kalau di taekwondo lu apa sebutannya group ya? Iya, gap. Kalau di taekwondo tiap tingkatannya seperti gap. Iya, jadi tiap naik-naik sabuk gitu, kalau sabuk putih itu dari gap 10 atau Q10. Semakin tinggi tingkatannya itu gap atau Q-nya itu makin turun. Jadi kalau kayak sabuk kuning gitu, gap berapa? Sabuk kuning kalau sabuk kuning kan gap 10 ya, berarti sabuk kuning itu gap 9. Gap 9 ya? 9. Nah, kalau gue di Kyokushin itu sabuk kuning itu Q6. Jadi mungkin kalau misalnya kalian lihat orang pakai seragam Kyokushin kayak gitu, wah ini baru nih. Enggak. Nah, kalau di Kyokushin sabuk kuning itu paling udah latihan sekitar 2 sampai 3 tahun. Iya, kayak gitu. Okay. Sedangkan kalau di taekwondo sabuk kuningnya itu kayak baru latihan berapa ya? Sekitar 4 bulan lebih ya. Iya, sekitar iya benar sekitar 6 bulan lah ya. 6 bulan. 6 bulan ya. 4 atau 6 bulan sih gitu. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Oke, terus kalau misalkan dia naik sabuk tuh ujiannya kayak gimana sih? Ujiannya? Bisa naik sabuk ujiannya, iya. Ujiannya sih kurang lebih sih sama ya kita kan. Kurang lebih sama ya, ada teknik atau ada teknik berantem, ada sesi berantemnya juga. Ada mecah-mecahin papan atau genteng gitu. Papan ya ada. Kalau di taekwondo itu berantemnya itu namanya apa? Kyorugi. Iya. Oke. Kalau di karate sebutannya kumite kayak gitu. Jadi ada kita sesi teknik dasar ya kan? Iya, teknik dasar atau misalkan kayak jurus atau istilahnya koreografinya gitu loh. Koreografinya kalau di taekwondo kan sebutnya pomse ya. Pomse ada gibbon, ada tegak gitu. Ya. Kalau di karate untuk jurus itu bukan pomse tapi namanya kata. K-A-T-A, kata. Gitu. Bukan katak ya, itu di air gitu. Kalau katak. Iya. Nah, itu tuh yang harus diuji nanti itu pas ujian untuk bisa naik sabuk. Iya, betul. Gitu.
tiap mau naik sabuk, mau naik tingkatan itu baik karate maupun taekwondo itu wajib ujian. Ya, kan materinya kayak gitu ya. Nah, terus seragam. Oh, kayak Seragamnya? seragam. Kalau di taekwondo nih sebenarnya Sama-sama putih nih. Iya, sama-sama putih. Orang kan pasti ngelihat gitu kan, kayak nih putih nih pasti nih taekwondo, belum tentu. Nih putih nih pasti karate, belum tentu. Nah, makanya kalian harus tahu lah kurang lebih dasarnya itu seragamnya kayak gimana. Nah, kalau di taekwondo tuh kan ini sebutnya dobok ya. Dobok. Dobok. Nah, lengan panjang, ini kalahnya bentuknya V-neck. Nih sana juga panjang. Gitulah. Tertutup. Ya, gitu. ya, ya. Kalau karate kan ini kayak Kalau piyama ya kalau Kyokushin itu dia kalau karate, semua karate itu dia kayak piyama gini, kayak kimono. Oke, cuman kalau di Kyokushin itu dia beda sendiri, dia lengannya pendek. Kalian bisa lihat ini lengan gue ini cuman kurang lebih sesiku gitu. Ya. Biasanya karate juga panjang nih segini kalau untuk yang aliran lain kayak aliran Shotokan atau aliran Shitoryu atau apa gitu, tapi kita nggak bahas itu. Kita lebih ke sini dulu. Kurang lebih kalau kalian lihat seragam putih tapi kayak piyama begini, kayak kimono, itu seragamnya karate. Jadi ini bisa dibuka kayak kemeja gitu, kiri kanan kayak gitu. Kalau taekwondo kan dia V-neck gitu kan. Ini ada kerahnya juga nih. Kalau kerahnya kan yang gue pakai kan hitam ya, karena kan kalau kerah hitam tuh biasanya dipakai untuk yang udah dan gitu, udah sabuk hitam. Jadi kalau belum sabuk hitam biasanya pakainya kerahnya putih. Oh. Nah, kan kalau sabuk hitam tuh kan ada dua, yang pom sama dan. Kalau pom kan biasanya sabuknya tuh yang hitam merah gitu loh. Iya. Nah, itu kerahnya juga biasanya pakai yang hitam merah. Kalau pom itu kan biasanya yang masih junior gitulah ya. Yang masih umurnya belasan tahun tapi udah ujian dan gitu loh. Oh, gitu. Nah, itu dia pakainya kerahnya yang hitam merah. Oh, jadi emang variasi seragamnya mungkin lebih banyak sih. Iya, ya sebenarnya sebenarnya aturannya sih kayak gitu sih ya. Cuman tergantung tempat latihannya juga ya, karena ada yang udah bolehin gitu pakainya kerah hitam gitu. Ya, kalau di karate Kyokushin itu untuk seragamnya semuanya sama. Seragamnya kayak begini, warna putih, kerahnya putih. Yang bedain cuman sabuknya aja sih. Kurang lebih kayak gitu. Sama kalau misalnya kadang ada badge atau logo-logo organisasi gitu-gitu, itu ada aja sih kayak gitu, tergantung kalian mau pakai atau enggak. Oke, selanjutnya lanjut seragam ya. Tadi habis seragam. Nah terus istilah-istilah dalam taekwondo itu sendiri. Kalau pelatih di taekwondo tuh disebutnya sabem. Nah, terus kalau ada misalkan nih sabem nih, terus ada yang lebih tinggi lagi itu sabem senior, itu disebutnya sabem nim, kita manggil ya. Sabem nim. Iya, atau misalkan kalau yang dannya udah 5 ke atas gitu, kita biasanya nyebutnya tuh master. Ya, gitu. Ya. Kalau di karate untuk pelatih sendiri itu panggilannya sensei. Tapi kalau misalnya kayak pelatihnya masih belum, tingkatan dannya ya belum terlalu tinggi gitu, dia panggilannya senpai. Misalnya dan 1 atau dan 2, panggilannya senpai. Tapi kalau kayak dan 3, dan 4, dan 5 itu biasanya sensei gitu. Terus kalau kayak misalnya kalau untuk tingkatan tingginya, kalau di karate tadi di taekwondo tadi master ya gitu. Ya, master. Nah, kalau di karate sebutannya shihan. Jadi abi sensei biasanya shihan gitu. Tapi itu ada banyak versi lagi gitu, nanti entah di atas shihan itu misalnya kalau kayak dan 8 atau dan 9 itu untuk kayak pemegang organisasi gitu-gitu, itu sebutannya hanshi gitu. Jadi kayak ada banyak versi gitu sih untuk, jadi tiap berapa dan gitu, jadi ada banyak gitu. Tapi pada umumnya kalau di Indonesia sih dan 8 aja masih sihan gitu. Gitu, berarti tinggi banget. Ya gitulah, kadang ada yang hanshi, terus nanti ada yang renshi, terus nanti ada sosai gitu. Itu beda lagi sih, itu mungkin beda organisasi itu. Tapi kurang lebih kayak gitu. Kalau di karate secara umum sensei. Kalau dannya masih agak lebih rendah, senpai gitu. Padahal senpai sendiri itu artinya senior gitu.
Jadi walaupun misalnya kalau kita di tempat latihan, misalnya sabuk putih manggil ke anak yang kayak GEP atau Q4 gitu atau ke Iya. Q5 kayak gitu lebih senior, Hmm. manggilnya senpai pun juga nggak apa-apa gitu. Yang penting lebih senior aja sih. Oh iya. Kayak gitulah kurang lebih. Nah, terus kalau tempat latihan nih, kalau di taekwondo kan sebutnya dojang. Dojang ya? Dojang. Dojang. Kalau di karate sebutan tempat latihannya dojo. 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 Tapi tempat latihan kurang lebih sama kan gitu. Iya. Mau tempatnya di sekolah atau mau di mana itu Sama semuanya. sebutannya dojang ya. Dojang. Mau di sekolah atau mau kayak ruko kayak gitu kan, atau mau Tempatnya di dojang. rumahan itu sebutannya dojang gitu Iya, ya. pokoknya tempat yang buat latihan itu sebutnya dojang. Tempat buat latihan dojang ya. Sama di karate juga tempat buat latihan sebutannya dojo. Oke. Terus kalau pertandingan nih. Pertandingan oke. Nah, oke, kalau di karate itu gimana itu? Kalau di turnamen karate itu, kalau di Kyokushin ya, kalau Shotokan mungkin rulesnya agak beda gitu dan gue belum begitu paham. Tapi kalau di Kyokushin kita full contact, jadi kita pertama nggak pakai protektor sama Oke. sekali untuk dewasa. Ya. Tapi kalau kayak untuk masih kayak anak-anak, remaja itu masih kita pakai protektor, pakai iya. helm, pakai gloves, Hmm. pakai apa tuh? Iya. Pakai shin pad pelindung tulang kering kayak gitu itu kita masih pakai. Tapi Iya. kalau untuk dewasa di Kyokushin itu nggak pakai protektor sama sekali. Tapi kalau kayak pelindung kemaluan atau gum shield Iya. itu opsional, mau Hmm. pakai boleh, nggak pakai juga silakan, terserah kayak gitu. Ya. Nah, kalau di taekwondo sendiri kan beda ya. Kalau di taekwondo kan dia pakai pelindung kepala, badan, pelindung tangan, sama kaki, sama pelindung kemaluan juga kan ya. Bahkan kadang ada yang helmnya ada kayak plastik gitu kan. Oh buat iya iya. melindungi juga ya. Nah itu ya ada kadang biasa tuh anak-anak yang pakai ada helmnya pakai mika gitu kan. Iya kayak Mika gitu ya. Kayak kaca helm gitu ya. Iya ya benar. Ah. Terus kita pakai ini juga nih gum shield. Gum shield pelindung pakai. gigi. Iya. Nah, terus kan kalau di taekwondo itu kalau pertandingan body protectornya warna biru sama merah gitu loh. Biru sama merah. Biru sama merah. Kalau biru kan disebutnya chong, kalau merah tuh hong gitu kan ya. Nah, kalau rules-nya itu sendiri ya di taekwondo itu kita sistemnya poin gitu loh. Poin. Oke. Poin. Kalau nendang ke arah sini nih badan Badan. itu poinnya 2, kalau kepala 3 gitu. Mukul? Mukul 1 poin. Oh, mukul 1 Mukul poin. 1 poin. Kalau ke kepala tadi berapa? 3 ya? Kepala 3. Kalau yang kayak 4 atau 5 itu apa ya? Nah, kalau poinnya 4 atau 5 tuh biasanya kan tendangannya muter. Kalau tendangannya muter kena kepala berarti itu dikasihnya 5 poin gitu. Kalau ke badan ya 4 poin gitu. Tendangan muter ke belakang itu apa tuh? Kalau back kick berarti ke badan 4 gitu ya misalnya. Ya. Tapi kalau ke apa tuh back kicknya ke arah kepala atau apa tuh hook back kick atau apa ya namanya, apa sih? Ya pokoknya Kalau istilah umumnya pokoknya tendangannya round kick gitu ya. round kick kayak Iya. gitu. Tapi tendangannya muter ya. Kalau di taekwondo istilahnya tendangannya apa itu yang hook begitu? Oh, itu Dwi Horigi. Dwi Horigi. Iya, tendangannya tuh mutar dan kena kepala. Itu kasih poinnya 5. Oh, itu gitu. poinnya 5. Oh, Dwi Horigi. Kalau di karate nama tendangannya itu Ushiro Mawashi Geri. Jadi buat kalian anak-anak karate yang kalau misalnya ikut pertandingan karate pengen cepet dapat poin, ikut pertandingan taekwondo pengen cepet dapat poin, tendanglah Ushiro Mawashi Geri atau namanya apa tadi? Dwi Horigi. Dwi Horigi. Tapi ya gitu. Harus kena. Kalau nggak kena ya nggak dapat poin. Kalau nggak kena nggak dapat poin ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Apaan tuh pertandingannya itu berapa menit? Satu ronde biasanya 1 menit sih ya. Satu ronde 1 menit. Iya. Dan itu ada 3 ronde biasanya. 3 ronde. 3 ronde. Sistemnya sekarang tuh kalau di taekwondo kita best of 3 ya. Karena kan kalau dulu ya kita tuh udah menang di babak pertama itu kayak ya udah kelar kita langsung menang. Tapi kan sekarang kita ada 3 babak. Misalkan babak 1 udah menang, babak 2-nya poin dia reset lagi gitu dari 0-0 lagi. Lanjut lagi babak kedua. Kalau misalkan babak 2-nya si lawannya yang menang, poinnya kan sama, jadi ya lanjut lagi babak ketiga gitu loh.
Kalau Oh. dulu kan poinnya lanjut ya. Kalau misalkan dapat Iya, satu poinnya dia dulu dapat poin misalkan 5, udah break. Babak kedua lanjut lagi poinnya. Kalau dulu kan kayak gitu. Kalau sekarang kan Reset di ya. reset lagi gitu. Jadi kayak apa badminton gitu ya. Iya. Ya kan kalau Hmm. udah ganti babak gitu dia dari ulang lagi gitu. Iya. Nggak dilanjutin udah 21 terus lanjut Mhm. lagi gitu. Ya Nah. kalau itu taekwondo based on point ya berarti. Iya, terus sama kan kalau poinnya dari mana sih? Ya kan ada wasitnya gitu loh. Mhm. Ada wasitnya di pinggir-pinggir. Nanti biasanya yang di pinggir ya, yang di pojok itu misalkan kayak megang alatnya gitu untuk mencet poinnya kan ya. Iya. Nah, kalau ada lagi nih kalau misalkan kalau untuk yang kelas-kelas yang biasanya prestasi gitu loh. Yang udah ya apa ya, misalkan senior atau yang ya pokoknya yang untuk prestasi lah ya. Mhm. Itu di body protector-nya udah ada Sensor. sensornya. Di sensor body protector sama di helmnya udah ada sensornya. Nah, jadi biasa atletnya itu dia pakai itu nyebutnya biasanya kita tuh e-shock ya. Di pelindung kakinya udah Iya di dekernya ya. iya, di dekalnya tuh ada kayak udah sensornya juga. Jadi kalau misalkan dia udah sensornya. kena sini, ya poinnya otomatis masuk gitu loh. Wah, jadi emang jadi nggak perlu kayak pakai wasit yang ini ya kayak Tetap mencet. wasitnya tetap ada. Oh, buat ini ya, buat mantau gitu wasit. Wasit yang di sudut-sudut mungkin ya. Iya, untuk untuk ngawasin pertandingan juga kan. Kalau pukulan juga kan tetap harus kita misalkan harus dipencet. Oh, harus dipencet kayak gitu. Gitu. Ya, emang. Jadi satu ronde itu kurang lebih 1 menit ya. Iya, Tapi tandingnya 3 ronde. iya. Ya, kalau di karate Kyokushin itu nggak nggak based on point kayak di karate WKF pada umumnya kayak gitu kayak sport karate, tapi dia lebih ke 3 ronde. Masing-masing rondenya itu 3 menit. Iya. Jadi 3 menit sampai ada yang KO gitu, sampai ada yang tumbang. Kalau misalnya baru 3 menit nih, tapi lawannya misalnya udah sempoyongan. Iya. Tapi sedangkan kitanya masih kuat kayak gitu. Misalnya udah 3 menit Mhm. kayak gitu, itu wasit langsung otomatis kayak ngasih dia kayak ngangkat bendera gitu. Oh, Bendera mana nih? Kita ada di sisi merah atau sisi putih kayak gitu. oh gitu. Jadi wasitnya mau menangin mana gitu. Kalau misalnya menurut wasitnya kan ada 5. Iya. Kalau menurut wasitnya masih seimbang, lanjut lagi 3 menit sampai ada yang KO gitu kalau bisa. Tapi kalau misalnya kalau misalnya masih kuat nih dua-duanya nih bertarung, masih belum ada yang sempoyongan atau kayak gimana, lanjut lagi 2 menit gitu. Oke. Jadi kita ada 3 ronde, 3 menit, 3 menit, 2 menit. Dan itu sebenarnya capek banget sih. Oh iya. Itu capek banget karena ya 3 menit sampai KO kayak gitu. Cuman kalau misalnya emang di 3 menit pertama kita bisa nge-push lawan sampai lawannya udah kecapean atau kesakitan kayak gitu, itu lebih enak sih kan. Jadi biar ya udah langsung di stopin kayak gitu. Oh gitu. Kalau di taekwondo KO-nya sendiri tuh misalkan dia udah kena tendang ya, kayak parah banget kayak udah goyang-goyang udah begini. Itu bisa di stopin Nah, sama biasanya wasit tuh ngasih apa? Ngasih hitungan ya istilahnya ya, yang satu sampai kalau misalkan sampai 8 dia masih kayak masih apa ya, masih belum fokus atau kayak masih istilahnya apa ya, terhuyung-huyung kali ya, kayak iya. Pokoknya udah masih sempoyongan lah. sempoyongan ya. Aduh, Udah lanjut pusing nih, hitungannya gitu sampai kan. 10, ya udah dia KO. Nah, Iya. atau juga kalau misalkan jatuh, nah dikasih hitungan juga sampai 10 dia nggak bangun, udah KO juga gitu. Iya. Oh, berarti emang ya kurang lebih sama gitu kalau di Iya. taekwondo sama karate gitu. Kalau emang lawannya udah benar-benar nggak kuat, itu pasti wasit bisa stopin kayak gitu kan. Mhm. Tapi kalau misalnya di karate itu di Kyokushin, kalau misalnya kita di ronde pertama nih 3 menit pertama kita masih kuat, tapi yang satu agresif banget. Yang satu enggak, yang satu kayak masih bisa berdiri, cuman kayak nggak terlalu agresif kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai 3 menit, baru wasit nentuin kayak gitu, apakah harus lanjut atau mau menangin salah satu kayak gitu. Oh iya. Kalau misalnya tiba-tiba wasitnya lebih banyak suara untuk lanjut lagi kayak gitu, atau istilahnya ikiwake, itu lanjut lagi 3 menit. Jadi 3 menit
3 menit, dan terakhir 2 menit kayak gitu. Jadi lebih lumayan panjang, kurang lebih bisa makan waktu sekitar hampir 10 menit lah. Oke, iya. Oke ya, itu pertandingan kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Untuk tempatnya sendiri juga biasanya sama-sama di gor kan? Iya, sama-sama di gor ya. Ya pokoknya sama ya. Di gor ada penontonnya banyak, ada wasit ya kayak ya udah sama kan pasti ya. Pertandingannya sistemnya. Iya, oke. Abis itu apa lagi nih? Oh, udah habis. Udah habis, guys. Habis. Pokoknya itu ya dasar-dasar basic-basic dari Basic-basic yang perlu kalian tahu gitu seputar taekwondo dan karate gitu. Iya, bedanya betul. apa? Karatenya juga yang tadi Kyokushin ya. Mungkin kalau ada teman-teman dari Shotokan atau Shitoryu atau dari aliran Goju-ryu atau dari aliran lain pengen nambahin, bisa silakan tambahin di komen ya. Kalau emang ada yang salah ya udah boleh silakan dikoreksi aja. Silakan di komen. Nanti juga kalau misalnya kalian ada yang pengen kalian bahas, kalian bisa juga tulis di kolom komentar, Bang, bahas perbedaan taekwondo dan karate soal yang ini dong. Itu bisa nanti kita bawain minggu depan, kita bawain. Oke, atau kalau yang mau latihan taekwondo, gue juga biasa ngelatih juga sih kalau di Rusun Tanah Abang sama di Gor Ben Hill. Atau kalian kalau mau ikutan les private taekwondo bisa DM gue, Instagram gue Bronans. Misalkan ada nanti di deskripsi, boleh langsung di DM aja. Nomor di daerah Jakarta aja ya, ingat. Di daerah jauh-jauh Jakarta. Ya. Buat kalian yang di Palembang, di Kalimantan, di Maluku atau di Bali itu cari pelatih terdekat aja ya. Soalnya ini kita keterbatasan ya, kaki kita, kendaraan kita juga nggak bisa jauh-jauh. Nggak bisa PP ke Palembang gitu kan, nggak bisa. Iya. Palembang ke Bandung nggak bisa. Oke, kurang lebih itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan di like, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian. Ya, biar kita tetap bisa berbagi video-video dan tips mengenai bela diri, biar kalian lebih tahu banyak lah, gitu kan. Mungkin segitu dulu ya pembahasan basic-basic bela diri dari kita ya. Mungkin sampai ketemu lagi di next video. Martial Bro episode berikutnya.